dua kali. Jadi kalau ada yang maksa itu ya memang dia pengkhianat reformasi, terus pecinta KKN kali ya. Pengen lagi tuh kolusi, korupsi, nepotisme itu ada lagi. Ini kopi buat menguatkan 3 periode. Ini kopi buat menguatkan 3 periode. Oke, Hen. Baik, Bang Henry, dipersilakan memberikan pandangannya nih terkait dengan ide 3 periode. Ya, makanya dari awal Haldi pada saat 3 periode ini ada kan, saya bilang yang menyuarakan 3 periode ini ya pengkhianat reformasi karena apa namanya? Karena tujuan reformasi itu kan yang utama itu cuma satu, membatasi periode presiden supaya nggak lebih dari 2 kali. Jadi kalau ada yang maksa itu ya memang dia pengkhianat reformasi, terus pecinta KKN kali ya. Pengen lagi tuh kolusi, korupsi, nepotisme itu ada lagi. Dan kalau ini sih banyak yang protes, terus saya bilang penjerumus Pak Jokowi gitu. Terus orang-orang bilang itu beneran menjerumus Pak Jokowi, bukan Pak Jokowinya senang. Saya sih ambil yang saya temuin di media aja kan, Pak Jokowi kan nggak suka katanya menjerumuskan, ya kita pakai aja itu bahasanya gitu. Tapi saya jauh-jauh hari Bang Aldi bilang begini, kalau 3 periode itu ada, itu bukan hal yang paling buruk. Yang paling buruk itu pilpresnya nggak ada. Pilpresnya diundur gitu. Nah kalau pilpresnya diundur kita gimana bertarungnya? Kalau 3 periode aja kemungkinan kalah kan masih ada, kemungkinan yang lain menang tuh masih ada gitu. Nah hal-hal seperti ini kan sebetulnya masyarakat perlu dididik lagi, perlu diedukasi bahwa jangan sampai kita terpuruk. Nah yang menyedihkan nih buat saya, ini tugasnya Ustadz Mardani nih agak berat nih, karena mau tidak mau sekarang masyarakat hanya berlindung dari 2 kelompok besar saja yang bisa meluruskan 3 periode atau pemunduran jadwal pemilu ini nggak terjadi. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang ada di MPR, yaitu DPR dan DPD gitu ya. Yang kedua media massa. Cuma 2 itu aja. Kalau 2 kelompok ini kemudian menyerah, ya susah. Nah, problemnya adalah setelah saya berbicara dengan beberapa teman-temannya Ustadz Mardani yang ada di DPR itu, semuanya bilang gimana dong? Kita kan tergantung civil society aja. Kalau civil society bergerak, ya kita ikut bergerak. Ya enak dia lu dong, lu digaji sama rakyat terus tinggal nunggu aja gitu. Rakyatnya bergerak, udah ada yang ditangkepin, baru dia nggak setuju. Gimana sih? Bukannya dari awal gitu kan udah memang harus dibatasi. Haldi kan ceritanya begini. Ini tolong dikoreksi Ustadz Mardani. Ini kan bakal ada amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 itu yang masuk dari usulan DPD. DPD kalau saya tidak salah, ini saya posisinya aneh nih, dapat gosip, cuma ada yang bisa menjawab gosipnya langsung tuh Ustadz Mardani, kan saya dapat gosip tentang MPR nih. Nah, amandemen itu tujuannya ada 2. Yang pertama adalah akan ada PPHN. Jadi program-program haluan negara selama 25 tahun yang wajib dipatuhi oleh siapapun presidennya. Jadi kalau Pak Jokowi bikin ibu kota negara nih, kalau PPHN itu disepakati dan disetujui, siapapun presidennya nanti itu harus ikut tuh program ibu kota negara tuh harus ada gitu. Nah, kemudian program kedua dari amandemen itu adalah bisa mencalonkan diri sebagai presiden dari DPD gitu kan. Jadi selama ini kan dari partai politik aja, tapi ini DPD buka celah bisa maju dari DPD, makanya kemudian muncullah Nyalakan Indonesia itu gitu kan. Walaupun katanya juga belum terlalu solid gitu. Nah, tapi intinya kalau itu kemudian sudah dibuka keran amandemen itu, ya otomatis pasti banyak yang bisa masuk tuh di situ. Apapun itu. Misalnya kalau mau diundur ya
Itu kan tinggal masukin ayat force major aja tuh. Karena pandemi diundur selama-lamanya 3 tahun gitu. Seneng nggak DPR sama MPR? Seneng lah, dia nggak usah lagi kan bertarung lagi kan Ustadz, bener kan? Wah, asik nih, 3 tahun lagi nambah gitu kan. Nah itu disetujuinya lebih mudah tuh. Nah tapi saya nanya gini juga kemarin tuh kan, karena gosip saya balas lagi juga. Tunggu, kalau misalnya emang itu diundur, pilpresnya dan pileknya itu diundur, pilkadanya gimana? Terus diem tuh juga tuh, oh iya juga ya, pilkadanya gimana tuh Hen? Ya pilkadanya mesti mundur juga, lo enak dong itu sekda-sekda yang ditunjuk jadi PLT, jadi bupati, jadi gubernur beneran itu 5 tahun. Lah iya makanya situ bikin peraturan yang bener gitu, yang jadi jangan cuma gara-gara pengen menikmati kekuasaan terus rada-rada takut gitu ya. Akhirnya apa aja diberesin. Nah sekarang kan kalau itu diundur, pilkadanya kan mesti diundur juga. Terus gimana itu yang PLT itu? Ya enak lah mereka. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur beneran tanpa pilkada. Jadi kayak fasis tuh, sorry ya. Kan ditunjuk-tunjuk tuh. Kamu jadi ini, kamu jadi ini. Ya udah balik lagi kita ke orde baru lah. Jadi kalau udah begitu, ya nanti kalau sudah selesai bisa ada 3 periode juga tetap itu. Jadi diperpanjang, terus ada 3 periode juga gitu kan. Nah terus siapa yang bisa menghentikan itu gitu? Kalau kata teman-temannya Ustadz Mardani, cuma civil society. Kan siaul juga gitu. Gimana sih nungguin rakyat turun ke jalan lagi gitu? Saya bilang mahasiswa sulit karena memang semangatnya berbeda, walaupun kemarin sih di Paramadina lumayan tuh ada pergerakan-pergerakan kayak KPKN game dan lain-lain tuh mereka nonton, tapi kan nggak terlalu besar. Keren. Tapi apa namanya yang bisa diharapkan memang dua kelompok itu, MPR dan media massa gitu. Kalau dua-dua itu bisa menjaga garis lurus Undang-Undang Dasar dan amanah reformasi, kita sih nggak akan pernah takut tuh. Dan saya yakin ya, hitung-hitungannya nih, kenapa kemudian gini, Mas Bang Haldi, Ustadz Mardani, saya yakin kenapa muncul isu perpanjang masa periode itu. Karena kalau udah dihitung 3 periode itu bisa kalah. Karena bisa kalah 3 periodenya, coba kalau diundur ini gimana nih kira-kira? Pokoknya yang penting berkuasa gitu kan. Saya sih sampai hari ini saya yakin lah Pak Jokowi nggak begitulah. Tapi memang orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi ini senang mungkin ya, namanya berkuasa kan nikmat gitu. Apa juga ada gitu kan, yang repot kan Ustadz Mardani aja berjuang pakai kocek sendiri lah ya, kocek sendiri. Kalau mereka kan enak tuh dalam lingkup kekuasaan apa juga gampang mau ada. Tinggal kalau Bang Haldi juga nih kan kalau misalnya Ustadz Mardani berada di dalam kekuasaan, udah pasti jadi komisaris antum. Jadi enak gitu kan berkuasa, apalagi yang belum pernah jadi komisaris, baru dilantik. Wah, Pak, saya baru dilantik nih, jadi perlu diperpanjang nih. Jadi ya udah berjuang sedemikian rupa supaya diperpanjang. Nah,